Jadi sebelum gajian, di sini aku nulis buku uang planner aku. Pertama, di atas sendiri aku ucapkan seperti biasa Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian aku tulis tanggal. Kemudian berikutnya aku nulis sumber penghasilan aku yang terdiri dari pendapatan usaha. Yang kedua, gaji suami. Kemudian di bawahnya aku total. Dan selanjutnya baru deh aku mulai membagikan pengeluaran aku. Yang pertama itu tabungan. Tabungan aku terdiri dari 3. Yang pertama itu tabungan pribadi, yang kedua tabungan lebaran, kemudian yang 3 tabungan motor. Mohon maaf di sini suaraku agak serak karena lagi batuk. Mohon maaf ya teman-teman. Kemudian selanjutnya pengeluaran aku yang kedua yaitu kewajiban. Kewajiban di sini meliputi ada cicilan, kemudian ada sosial. Yang pertama ini sosial, yang kedua itu cicilan, kemudian yang ketiga itu asuransi kesehatan. Jadi pengeluaran kewajiban itu kalau bisa kita dahulukan ya teman-teman setelah tabungan, karena kalau kita punya kewajiban kita harus yang namanya kewajiban harus wajib dibayar ya teman-teman, seperti cicilan atau kayak sedekah itu kita wajib. Kemudian asuransi kesehatan kalaupun. Kemudian yang terakhir barulah kita nulis atau aku nulis pengeluaran kebutuhan. Di sini kebutuhan yang meliputi yang pertama belanja mingguan, kemudian ada belanja bulanan. Untuk kebutuhan ini kita harus sesuaikan dengan uang yang ada ya teman-teman. Kemudian pengeluaran rutin tiap bulan yaitu ada beras. Beras itu tiap bulan pasti beli ya teman-teman. Ini dikategorikan pengeluaran rutin. Kemudian listrik juga, air, atau di sini aku ada arisan. Kemudian ada air dan LPG. Kemudian selanjutnya di sini ada ortu, masih ortu ayah atau ibu mertua gitu ya teman-teman. Kemudian yang terakhir yaitu pribadi. Jadi kalau untuk beras, listrik, air, LPG itu pengeluaran rutin tiap bulan ya teman-teman. Jadi kita harus tulis terlebih dahulu. Kemudian belanja bulanan dan mingguan kita sesuaikan. Apabila kita budget 200 ya kalau bisa uang 200.000 itu kita cukup untuk belanja bulanan. Kemudian begitu juga belanja mingguan. Kalau kita budget 1 bulan itu 500.000 ya kita harus bisa membagikan 500.000 itu untuk belanja sehari-hari untuk makan. Jadi kalau sisa itu bisa ditabung. Nah seperti ini. Kemudian aku total lagi pengeluaran yang dari tabungan sampai kebutuhan. Nanti itu kita total, kemudian kita kurangi dengan pendapatan yang kita total tadi. Kemudian untuk yang sebelahnya di sini aku bikin list pengeluaran bulanan. Untuk belanja bulanan juga penting ya teman-teman untuk ditulis, karena kita akan tahu apa aja yang kita butuh dalam 1 bulan dan apa aja yang kita harus beli atau stok yang habis. Jadi kalau dengan mencatat seperti ini kita akan tahu dan kita akan tidak sembarangan untuk membeli belanja bulanan ya teman-teman, karena kita sudah mencatat apa yang habis. Kalau belanja bulanan di sini aku list yang bawah itu aku tulis budget, kemudian sampingnya aku tulis sebenarnya maksudnya belanja total habis belanja bulanan itu berapa, kemudian yang
Di bawahnya aku tulis selisihnya. Biasanya selisihnya ini aku taruh atau aku jepret di lembar kertas ini ya teman-teman. Misalkan belanja bulanan itu ada minyak goreng, ada kecap atau deterjen dan lain-lain. Dan kemudian setelah kita tulis belanja bulanan atau kita catat apa aja yang habis, kemudian bawahnya aku kasih total gitu ya teman-teman. Nah, jadinya seperti ini catatan aku sebelum gajian. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman, rata-rata semua pasti sama. Jadi kalau bisa kita itu membiasakan untuk mencatat ya teman-teman, mencatat pengeluaran atau pendapatan. Jadi kita akan bisa mengatur keuangan rumah tangga dengan baik. Dari awalnya kita belum pernah mencatat, sekarang kita harus belajar untuk mencatat biar kita tahu kemana arah uang yang kita dapat. Oke, sekian dulu dari aku ya teman-teman, semoga menginspirasi dan bisa diambil positifnya. Bila ada kekurangan mohon maaf, dan sekian dulu dari aku, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.